Beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT United Tractor Tbk atau UNTR memastikan akan tetap membagikan dividen meskipun kinerja perseroan mengalami tekanan di semester pertama di 2025. Sementara waktu dan besaran dividen belum bisa disampaikan karena akan diajukan terlebih dahulu ke Bursa Efek Indonesia dan juga OJK. Dikutip dari keterangan perseroan yang dirangkum dari berbagai sumber, Corporate Secretary PT United Tractors Tbk Saraka Lubis menuturkan, meskipun kinerja mengalami tekanan pada tahun ini, perseroan masih tetap membukukan laba sehingga tetap dapat membagikan dividen kepada pemegang saham. Untuk mengenai waktu dan besaran dividen, perseroan belum bisa menyampaikan karena rencana ini harus disampaikan terlebih dahulu ke Bursa Efek Indonesia dan OJK. Adapun melansir laman resmi perseroan, United Tractor tercatat tidak pernah absen membagikan dividen interim sejak tahun 2006. Nilai dividen interim terbesar yang dibagikan adalah sebesar Rp818 per saham di 22 Oktober 2022. Saat itu, perseroan membagikan dividen final sebesar Rp6.185 per saham. Total dividen yang dibagikan mencapai Rp7.003 per saham dengan rasio pembayaran dividen sebesar 121% dari laba bersih yang juga merupakan rasio dividen terbesar perseroan. Diketahui per semester 1 2025 adapun laba bersih perseroan turun 15% year on year menjadi Rp8,1 triliun. Sementara pendapatan bersih sebesar Rp68,5 triliun, naik 6% year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu di Rp64,5 triliun. Pendapatan sebesar Rp26,1 triliun berasal dari segmen kontraktor penambangan, turun 7% dari semester 1 2024. Rp20,9 triliun dari segmen mesin konstruksi, naik 34% year on year. Rp13,4 triliun dari segmen pertambangan batubara, termal dan metalurgi, turun 14% year on year. Sisanya Rp7 triliun dari segmen pertambangan emas dan mineral lainnya, naik 60% year on year. Berbagai sumber IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham UNTR sempat melemah kemudian berbalik menguat, namun jalan penutupan penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham UNTR di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka flat pada pagi tadi di level 24.100 sama dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya. Beberapa menit pasca pembukaan saham UNTR langsung bergerak di zona merah tertekan hingga ke 23.900. Ketika menyentuh level ini, UNTR bangkit ke zona hijau ke 24.175, bahkan di 10.45 saham UNTR menguat hingga ke 24.350 intraday tertinggi hari ini. Di penutupan sesi pertama pada siang tadi, penguatan lebih ke arah terbatas di 24.250, pembukaan sesi kedua makin terbatas penguatan ke 24.200. Saat ini saham UNTR menguat di 0,52% di 24.225. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham UNTR di beberapa bulan terakhir. Di perdagangan Januari, tepatnya di pertengahan Januari, saham UNTR masih diperdagangkan di level atas di 26.425. Februari, Maret, dan April ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Di April, tekanan terhadap UNTR di 20.100 seiring trading halt yang terjadi pada waktu itu. Kemudian Mei, Juni mencoba untuk bangkit dan Juli kembali mengalami tekanan pemirsa di 21.475. Namun di perdagangan Juli hingga Agustus UNTR mencoba untuk bangkit dan sudah kembali ke level 24 ribuan, 24.200 pembukaan sesi kedua, dan saat ini 24.225. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi indikator price to earning ratio-nya ada di kisaran 5.56 kali, PSR-nya di 0.66 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0.94 kali. Sementara PCFR-nya ke grafis selanjutnya 3.98 kali. Ya, dari sisi valuasi saya sampaikan ada PER-nya di 5.56 kali, enggak ada grafis. PSR di 0.66 kali, PBV-nya di 0.94 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda.
Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah tipis jelang libur akhir pekan di tengah indeks dolar Amerika Serikat mulai bangkit dari koreksi beruntun dalam beberapa waktu terakhir. Dikutip dari data hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,07% di level 16.281 per dolar Amerika Serikat. Di mana secara intraday, rupiah sempat melemah ke 16.323 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis di 0,09% di level 16.300 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu Indeks dolar Amerika maksud kami di Jumat pagi melemah di 0,26% di level 98,15 setelah di Kamis ditutup menguat di 0,23%. Indeks dolar Amerika menguat di tengah investor mulai kembali melirik dolar Amerika karena sudah murah terdampak pelemahan dalam 2 hari beruntun. Sementara di sisi lain pemirsa, sinyal pelemahan ekonomi Amerika semakin nyata sehingga The Fed kemungkinan besar akan segera menurunkan suku bunga acuan di tahun ini. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 16.291 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.067 rupiah, pound sterling di 21.903 rupiah, dan terhadap yen Jepang di level 110,55 rupiah. Keinformasi komoditas, harga batubara terus turun di tengah melemahnya permintaan dari China. Harga emas kembali melesat di tengah ketegangan perdagangan dan harapan penurunan suku bunga The Fed. Harga minyak bergerak tipis jelang akhir pekan dan berpotensi menuju penurunan mingguan terdalam sejak Juni 2025. Harga batubara terus anjlok di tengah melemahnya permintaan dari China. Dirangkum dari berbagai sumber, impor batubara China di Juli 2025 tercatat 35,61 juta ton. Catatan ini anjlok 23% year on year. Merujuk Refinitiv, harga batubara di perdagangan Kamis ditutup di posisi $115 Amerika per ton atau turun 0,95%. Pelemahan ini memperpanjang koreksi batubara yang sudah melemah 5 hari beruntun dengan pelemahan mencapai 2,05%. Penurunan 5 hari beruntun ini adalah yang pertama sejak 11 hingga 18 Maret 2025. Harga emas kembali melesat ke level tertinggi dalam 2 pekan setelah sempat melemah. Penguatan harga emas terjadi di tengah ketegangan perdagangan dan harapan penurunan suku bunga The Fed. Di perdagangan Kamis, harga emas dunia melesat 0,85% ke posisi 3.397,01 dolar Amerika per troy ounce. Penguatan ini menghapus jejak negatif pelemahan sebesar 0,36% di perdagangan Rabu. Sementara di Jumat pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat tipis 0,07% di posisi 3.399,28 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak bergerak tipis di Jumat pagi waktu Asia namun tetap berada di jalur penurunan mingguan terdalam sejak akhir Juni. Catatan analis Ernst Bank, harga minyak terdampak kekhawatiran terhadap prospek permintaan global setelah tarif baru Amerika Serikat berlaku di Kamis. Melansir Reuters, kontrak berjangka Brent turun tipis 3 sen di 66,4 dolar Amerika per barel dengan potensi koreksi lebih 4% secara mingguan. Minyak mentah WTI Amerika Serikat melemah 6 sen atau 0,1% ke 63,82 dolar Amerika per barel dan diperkirakan jatuh lebih dari 5% dalam sepekan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,33% di level 63,66 dolar Amerika per barel. Kemudian nikel melemah di 0,16% di level 15.078 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat cukup signifikan di 1,45% dan sudah berada sepertinya di level 3.500-an pemirsa Amerika dolar per troy ounce. Kemudian CPO menguat di 0,37% di level 4.256 ringgit Malaysia per tonnya.